Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Situasi ekonomi di Indonesia nggak bisa kita bilang membaik gitu Sobat TCID, karena berita soal perekonomian lately banyak yang bikin deg-degan begitu ya. Kayak misalnya pemberitaan pertama itu tuh tentang makin susahnya orang mencari pekerjaan begitu. Terus juga kita bisa tahu bahwa em, makin ke sini harga-harga barang makin naik, especially gara-gara harga minyak mentah dunia yang berpengaruh ke semua barang-barang yang ada di Indonesia yang biasa kita konsumsi. Akhirnya gara-gara ada perang di Selat Hormuz, ada perang antara Iran dan juga Amerika Serikat membuat barang-barang naik. Belum lagi kita ngomongin soal valuasi rupiah di mata US dollar begitu. Meskipun kata Pak Presiden bahwa orang-orang desa tidak memakai dolar, tapi kan beli kedelai, beli tepung terigu yang dari luar negeri begitu, supaya kan kalau impor kita bayarnya pakai dolar ya Pak. Iya, transaksinya di dalam nggak pakai rupiah, tapi kan bahan bakunya tetap beli pakai dolar gitu. Jadi mau nggak mau berdampak juga. Tapi kalau misalnya kita melihat situasi sekarang gitu, pemerintah menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di Q1 tahun 2026 itu di angka 5,61%, Sobat TCID. Ini angka yang lumayan cukup besar gitu ya, dan kalau misalnya ngelihat on paper ini data yang lumayan baik, memberikan harapan yang cerah. Namun kayaknya banyak orang yang merasakan kayaknya pertumbuhan ini tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat begitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini benar mencerminkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia secara real atau angka pertumbuhan semu aja nih Sobat CID. So for this episode kita bakal membahas tentang situasi ini begitu ya. Dan kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mas Salman Samir. Beliau adalah akademisi dari Universitas Hasanuddin Makassar. Halo Mas Salman, apa kabar Mas? Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillah kabar baik. Oke, nice to know it. Makassar, gimana nih Mas situasinya lately? Apakah sama kayak di tempat-tempat lain yang cuacanya nggak menentu, kadang hujan, kadang panas gitu ya? Ya Atau benar, gimana? hampir sama. Di Makassar kondisinya ya anomali banget. Ini aja Oke, barusan pagi-pagi hujan gitu. oke. Tapi Makassar bisa nerima dolar nggak Mas ya kalau buat transaksi ya? Iya. Bisa banget. Bisa ya, tapi dikonversi ke rupiah dulu. But anyway, Kalau ya, ya. forget it. Mas Salman, pertanyaan pertama dari saya nih ketika ngobrol soal pertumbuhan ekonomi di Q1 di angka 5,61%. What comes to Ya, your mind ya. nih Mas ketika pemerintah mengeluarkan angka ini bahwa Q1 kita year on year, correct me if I'm wrong, itu di angka 5,61 di Q1 ini. What comes to your mind nih Mas? Hmm, jadi saya ada 5 catatan ya terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1 dan itu saya sudah tuliskan di The Conversation juga. Jadi pertama mungkin eh, kita perlu lihat bahwa di kuartal 1 2026 ini itu eh, kalau kita bandingkan dengan tahun 2025 kuartal 1, ya memang perbandingannya rendah kan. Di tahun 2025 kuartal 1 itu ekonomi kita tumbuh 4,87%. Karena pada saat itu Pak Prabowo masih sementara menata anggaran gitu. Jadi kalau dalam statistik biasanya ini disebut dengan base effect. Jadi memang karena perbandingannya yang rendah gitu. Makanya kemudian di angka kuartal 1 itu kelihatan loncatannya signifikan gitu. Padahal sebenarnya ini bukan akselerasi nyata ya. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari sisi komponen pengeluaran, jadi yang mendriver eh, pertumbuhan kuartal 1 kita dari sisi pengeluaran itu memang lebih banyak dari aktivitas musiman. Yang kemudian yang kedua adalah dari belanja pemerintah terutama. Kalau kita lihat memang kebetulan aja di kuartal 1 2026 ini itu banyak hari raya tuh di Januari sampai Ya. Maret gitu. Jadi ada Isra Miraj, Imlek, Nyepi, ada Lebaran juga. Nah, semua aktivitas eh, kita di hari raya itu terakumulasi tuh di bulan Januari sampai dengan Maret. Dan itu sejalan dengan dari sisi produksi, kalau kita lihat sektor akomodasi, makan minum itu tumbuh signifikan di angka 13% kan. Eh, ya tertinggi lah di antara semua sektor. Nah, itu karena efek dari tadi mudik sama liburan. Ya. Jadi
Eh, Kemungkinan di kuartal selanjutnya pola musiman ini nggak terjadi lagi. Ya, mungkin cuma akan ada Idul Adha ya di kuartal selanjutnya. Tapi di kuartal-kuartal selanjutnya nggak terjadi lagi. Kemudian yang ketiga ya, dari sisi belanja pemerintah memang. Ini saya lihat memang lebih banyak didorong juga oleh eh, ya pertama program MBG, kemudian yang kedua THR ya. Jadi makanya kalau kita lihat dari sisi pengeluaran ya lebih dari 20% tuh growth-nya, sumbangan pertumbuhan dari belanja pemerintah. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain ya, misalnya eksternal kita, ini ada sedikit catatan juga bahwa ekspor kita sebenarnya melambat. Hmm. Itu dan signifikan perlambatannya, hampir nol lah, cuma 0,91% gitu. Kemudian eh, di saat bersamaan impor kita tumbuh signifikan dari 3,96 jadi 7% lebih gitu. Nah, yang menariknya kita bisa lihat cadangan devisa kita terus terkuras kan selama bulan Januari sampai dengan bulan Maret kan. Dari 154,6 miliar US dollar di bulan Januari turun sekarang kemarin di bulan April itu sekitaran 146,2 miliar US dollar. Lumayan penurunannya signifikan. Nah, itu sebenarnya menjadi sinyal bahwa ada persoalan yang mendasar di struktur ekonomi kita. Ditambah lagi memang kalaupun ekonomi kita tumbuh ya di angka 5,61% ini, ternyata dari sisi ketenaga kerjaan di pasar tenaga kerja itu tidak terlihat efeknya. Karena Mhm. sektor informal justru semakin meningkat. Ya. Di saat bersamaan juga kalau kita lihat hasil investigasi Tempo justru jumlah pengangguran PHK terjadi di mana-mana kan, terutama di sektor industri kita gitu. Nah, itu menurut saya kenapa angka 5,61 ini eh, nampaknya ya itu tidak terlalu eh, mencerminkan dalam kondisi real ekonomi kita gitu. Ya terlepas dari perdebatan angka-angka yang ada ya. Tapi menurut saya dari sisi indikator-indikator ini belum bisa dikatakan bahwa ini adalah pertumbuhan yang berkualitas gitu atau yang kita harapkan. Nah, tapi dengan meningkatnya belanja pemerintah gitu, Mas, emang sebegitu ngedongkraknya kah ke pertumbuhan ekonomi? Karena kan kalau kita bisa ngeliat dan juga ngebredel statement-statement dari Kementerian Keuangan begitu, atau mungkin juga data-data dan juga diskusi di sosial media, kan kayaknya ini didorong banget sama MBG yang Ya, tidak mengenal tanggal merah begitu, kecuali hari Minggu ya, karena ya. sekolah libur. Seberdampak apa sih Mas dari belanja pemerintah ini gitu sama pertumbuhan ekonomi yang angkanya gede banget sebenarnya 5,6 tuh di tengah krisis kayaknya angka yang sulit buat dicapai gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau dari sisi yang betul-betul mendorong ya, pertama kan dari sisi konsumsi rumah tangga. Mhm. Konsumsi rumah tangga kita itu memang kalau dilihat dari porsinya itu lebih dari 50% lah. Kemudian belanja pemerintah itu lumayan signifikan tuh dari efek MBG itu. Kalau kita lihat kan misalnya belanjanya naik kan dari Ya. sisi realisasi belanja negara itu tuh naik sampai 31,4% itu dari 620 triliun ke 815 triliun. Itu angkanya lumayan signifikan, Mas. Jadi itu bisa betul-betul memberi lonjakan lah kepada pertumbuhan ekonomi kita secara agregat ya. Tapi sekali lagi ini eh, menurut saya kalau hanya di driven oleh harapannya kan sebenarnya ekonomi kita tuh itu terakselerasi juga oleh pengeluaran-pengeluaran lain misalnya PMTB kita naik menunjukkan bahwa ada geliat investment gitu. Ya. Kemudian dari aktivitas itu kemudian bisa mendongkrak eh, produktivitas kita, kemudian tercermin juga dari sisi daya saing kita meningkat, dari sisi eksternal misalnya ekspor kita meningkat kan. Nah yang terjadi kan tidak demikian. Yang terjadi justru ekonomi kita banyak ditopang oleh belanja yang menurut saya konsumtif gitu. Jadi Oke. dia bukan aset produktif yang menurut saya yang justru kita harapkan sekarang yang bisa membuka lapangan kerja dan seterusnya. I see. Nah, ini yang jadi pertanyaan banyak nih, Mas Salman, kalau kita berbicara tentang situasi ekonomi. Karena banyak yang bilang kan, kita wajib bersyukur karena Indonesia tuh terbilang kuat gitu kalau secara angka pertumbuhan Ya, ekonomi dibandingkan negara-negara yang lain. lain betul. Em,
Karena melihat faktor eksternal begitu ya, kondisi ekonomi global kan lagi tergoncang efek perang Iran gitu. Bahkan em, kita beberapa hari yang lalu bisa melihat Donald Trump dan Xi Jinping itu bertemu dan kayaknya Iya, ada harapan buat semuanya bakal balik lagi. Nah, dengan situasi ekonomi global, adanya perang, dinamikanya juga gerak-gerak terus, bahkan kayak yang terakhir Trump sama Xi Jinping ketemu, itu tuh bisa ngefek ke pertumbuhan kita nggak sih Mas sebagai negara yang benar-benar di tengah dan kadang-kadang relying sama negara luar gitu Mas buat bisa ngejaga ekonomi jadi lebih baik gitu. Atau emang ya, terpengaruh itu kah kita dengan situasi di luar gitu? ya. Kalau kita lihat memang ekonomi kita tuh memang masih sangat bergantung dari terutama kondisi geopolitik ya yang tadi Mas eh, Amar sebutkan itu. Nah, saya baca juga kemarin pertemuan antara Trump dengan Xi Jinping. Ya, mungkin eh, bisa ada harapan, bisa juga enggak sih. Tapi Ya, saya bisa membaca kemarin nggak ada kesepakatan yang sifatnya substantif sih menurut saya gitu. Nah, eh, jadi gini, kenapa ekonomi kita itu sangat rentan, terutama dengan kondisi geopolitik kita sekarang ya? Karena memang kita dari sisi eksternal, terutama dari sisi eh, konsumsi minyak ya, bagian besar memang kita masih impor. Jadi Indonesia kan masih kita kan net importir minyak kan. Nah, dan kita tahu bersama bahwa eh, kondisi geopolitik dalam konteks ini ketika Selat Hormuz ditutup itu memberi dampak signifikan, terutama transmisinya melalui harga pasar minyak internasional yang langsung mengalami kenaikan signifikan kan. Nah, ketika kita net importir, artinya ya kita mau nggak mau belinya pakai dolar gitu. ya, Di saat bersamaan juga kita tahu bahwa minyak itu semacam bahan bakar lah untuk aktivitas ekonomi kita, mau transportasi, mau sektor manufacturing dan lain sebagainya. Sehingga itu bisa langsung memukul domestik juga. Jadi dua sisi, di saat bersamaan eh, kita butuh dolar banyak untuk membayar minyak, nah ini akan menyebabkan kemudian terjadi pelemahan nilai tukar kita kan. ya, Di sisi domestiknya mau nggak mau kita harus eh, dihantam harga minyak naik. Ya meskipun misalnya kita tahu bersama ya pemerintah kemudian belum menarik subsidi BBM, tapi lumayan lumayan efeknya ketika misalnya kayak Aftur itu nggak ya. nggak nggak dapat subsidi, itu kan lumayan efeknya terhadap aktivitas ekonomi, terutama transmisinya dari sektor transportasi udara. Jadi menurut saya, nah ditambah lagi memang kondisi geopolitik ini itu kan bukan cuma mempengaruhi Indonesia, berpengaruh dengan negara-negara lain, terutama mitra-mitra dagang utama kita kan, misalnya seperti Amerika, negara-negara di Eropa dan seterusnya. Nah ini tentu akan imbal memberi dampak juga kepada perekonomian kita. Ya. Jadi mungkin seperti itu transmisinya, Mas. Oh, oke. Jadi artinya memang kalau bisa kita bilang nih, kalau situasi global tidak ada perbaikan begitu ya, Iran Ya, sama AS tarik ulur gitu, Cina sama Amerika nggak bisa sepakat, Rusia, Ukraine panasnya segitu-segitu terus, Donald Trump makin aneh-aneh aja, pertumbuhan yang benar-benar dirasakan sampai bawah tuh bakal sulit buat tercapai dong Mas, kalau kita ngomongin situasi sekarang nih. iya benar. Itu menurut saya agak sulit. Karena mungkin ceritanya gini, sebenarnya kita tuh mesti selalu siap ya dengan skenario terburuk menurut saya. Mhm. Meskipun misalnya eh, kemarin kita lihat Pak Menteri Keuangan menganggap bahwa eh, eh, kemungkinan akan ada semacam apa ya keputusan atau harapan kemungkinan negara-negara ini akan bersepakat untuk membuka kembali Hormuz dan seterusnya. Tapi menurut saya ya tetap kita mesti buat skenario terburuknya dan apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah gitu. Nah, transmisi yang paling bisa kita lihat ketika skenario terburuk ini terjadi gitu, ya mau nggak mau eh, kita akan nambah belanja subsidi terutama untuk energi gitu. Ya. Meskipun di sisi lain ya kita dapat penerimaan migas dari kenaikan harga minyak. Karena kan ada beberapa proyeksi kan yang menunjukkan bahwa kalau Hormuz permanen ditutup nih,
maka itu akan menyebabkan harga minyak dunia naik sampai 120 hingga 140 US dollar gitu. Nah, di sisi penerimaan mungkin kita akan meningkat sekitar 3,5 miliar US dollar, tapi belanja subsidi kita untuk energi itu akan meningkat 10,3 triliun lebih ya. Ya. Jadi defisit kita bertambah, defisit anggaran, defisit APBN kita kemungkinan akan bertambah. Jadi dampak berantainya ke rumah tangga, pertama dari sisi rupiah yang kemudian akan mengalami pelemahan, efek tadi kondisi geopolitik itu juga. Yang kedua adalah inflasi, kemungkinan akan meningkat signifikan. Kemudian yang ketiga defisit APBN. Defisit APBN kita ini juga tentu akan mempengaruhi kredibilitas dari pemerintah juga kan, dan sehingga respon dari market akan ya istilahnya menurun lah terhadap kinerja ekonomi kita. Yang keempat adalah PHK, dan kita bisa lihat bahwa kemarin Tempo udah menyebutkan 40.000 kasus kalau nggak salah, dan ini kemungkinan akan terus bertambah nih hingga akhir tahun, terutama di sektor-sektor seperti tekstil, garment, dan juga alas kaki. Okay. Nah, transmisi ini menurut saya yang ya memang harus kita ini ya waspadai ke depan, dan bukan berarti menurut saya pemerintah tetap mesti harus siapkan skenario terburuk, termasuk kita juga ya sebagai masyarakat gitu. I see. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah ketika berbicara soal APBN tadi nih yang sempat Mas Salman singgung gitu. Ya, Diskusi mengenai defisit APBN kita yang sudah menyentuh di angka 1% lebih udah udah ada di mana-mana gitu ya Mas Salman ya. I mean banyak ekonom di luar sana yang udah nyebutin hal itu gitu. Terus juga em, defisit ini tuh bisa jadi kayak menghambat APBN selaku motor utama dalam government spending nih Mas. Nah, melihat situasi sekarang, apakah mungkin ada APBN dengan penyesuaian dalam waktu dekat nih Mas Salman? Especially soal eh, subsidi nih gitu. ya kalau dari statement Pak Purbaya kan beliau state ya tidak akan ada revisi gitu. Tapi menurut saya dengan mencermati kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi ke depan, itu akan ada kemungkinan terjadi perubahan itu. Pertama, menurut saya ada tiga kondisi ya yang memaksa kemudian APBNP ini. Ya. Pertama adalah ICP rata-rata ketika tetap di atas 95 US dollar. Ya. Jadi kalau misalnya harga minyak nih tetap di atas 95 US dollar ya, sampai dengan Agustus, menurut saya itu akan membebani subsidi kita. Ya mau nggak mau mesti ada semacam penyesuaian. Hmm. Yang kedua, kita mesti cermati juga cadangan devisa kita ini terkuras betul-betul selama satu kuartal ini. Dari Januari sampai dengan Maret, termasuk di bulan April. Kita Ya. bisa melihat penurunan yang cukup signifikan dari cadangan devisa kita. Ditambah lagi dengan rupiah yang memang kita lihat konsisten di atas 17.500. Dan kita tahu, kita masih banyak lah komoditas yang kita impor lah. Komoditas-komoditas pangan mah. Itu masih ada beberapa yang kita impor. Nah ini semua nih, menurut saya, karena ini sudah di luar dari asumsi APBN 2026 kan. Ya. Jadi menurut saya mau nggak mau mesti ada penyesuaian. Kalau itu tidak ya meskipun mungkin ini ada alasan politik ya, untuk mengakui bahwa eh, kita masih tetap tidak melakukan revisi. Tapi dari sisi angka-angka makro yang kita cermati saat ini, menurut saya ini sudah di luar dari asumsi yang kita sudah tetapkan sebelumnya gitu. Oke. Jadi akan memungkinkan ada perubahan. Perubahan di sektor mana Mas yang bisa dilakukan supaya akhirnya kita tetap aman nih quote unquote gitu. Karena kan kalau kita ngomongin situasi sekarang, orang yang banyak bilang revisit lagi pengeluaran di Kopdes gitu. Revisit lagi MBG tata kelolanya gimana? Kalau menurut Mas Abang gimana Mas? Apa yang bisa disesuaikan dan Ya mungkin mungkin bisa dihemat gitu? saya coba urutkan ya, mungkin yang pertama MBG. Saya termasuk menganggap bahwa ini terlalu besar menurut saya. Jadi perlu ada revisi di sini.
bagaimana mendesain kemudian MBG ini tuh menjadi targeting, nggak lagi universal. Jadi kalau bisa MBG ini cuma difokuskan aja untuk misalnya ibu hamil, balita dengan stunting. Nah, Ya. itu kira-kira bisa menghemat tuh sekitaran 140,7 triliun dari anggaran kita. Jadi saran saya mungkin rumah tangga di persentil 50 ke bawah aja yang difokuskan untuk dapat MBG. Ditambah lagi juga kemarin kita lihat dari sisi tata kelola di makan bergizi gratis ini cukup mendapat perhatian ya. Jadi itu mungkin lapis pertama. Yang kedua adalah subsidi dan kompensasi energi. Nah, terutama di komponen yang banyak dinikmati oleh kelas menengah. Jadi misalnya kayak BBM oktan yang untuk mobil pribadi, kemudian listrik yang di atas 1.300 volt ini bisa menghemat nih belanja kita. Kalau misalnya kita eh, coba fokus di situ. Kemudian ya belanja barang ya, kementerian lembaga yang menurut saya non prioritas. Dan kita sudah pernah ada pengalaman di tahun 2015 dengan 2016 untuk ini. Menghemat sekitar 10 sampai 15 pos dari perjalanan dinas, kemudian seminar dan seterusnya lah. Jadi ini lumayan juga. Terutama proyek-proyek eh, menurut saya proyek-proyek prioritas pemerintah yang ada sekarang yang relatif ini seperti Kopdes dan seterusnya mungkin perlu di bukan di ini ya, mungkin ditangguhkan dulu untuk sembari mungkin melihat kondisi ekonomi ke depan gitu. Dan perlu ada catatan untuk yang nggak bisa disentuh misalnya anggaran kesehatan, anggaran pendidikan, kemudian transfer ke daerah itu kalau bisa tidak boleh disentuh lah dalam konteks APBN. Jadi kalaupun diminta masukan kira-kira apa saja yang perlu ini mungkin lapisnya kayak gitu tadi. Ya. Makan MBG plus dengan Kopdes ya. Kemudian subsidi dengan kompensasi energi, kemudian belanja barang yang memang non prioritas mungkin itu perlu diperlakukan diperhatikan juga oleh pemerintah gitu. Kita nggak ngomong ini di stop dong ya, Mas Salman ya. Especially tadi soal MBG. Doesn't mean it has to be stop gitu. Tapi kayak revisit Iya, lagi pelaksanaannya kan ya. ya. Jadi saya sepakat bahwa MBG itu penting untuk kemudian memperbaiki gizi masyarakat kita ya, atau generasi-generasi kita ke depan gitu. Jadi return on investment-nya mungkin kita akan dapatkan jangka panjang gitu. Tapi yang menurut saya yang perlu dilakukan perbaikan adalah tata kelolanya mungkin yang pertama, yang kedua di dalam tata kelola itu termasuk memperhatikan pensasarannya menurut saya. Jadi sekarang kan MBK dia target dia universal ya, nggak Hmm. targeted. Menurut saya ditargeted aja, lebih difokuskan ke ibu hamil misalnya, kemudian balita dengan stunting. Itu mungkin akan relatif lebih ini juga. Karena menurut saya di luar dari itu misalnya orang-orang banyak juga kan anak-anak orang kaya yang menikmati padahal sebenarnya mereka nggak butuh gitu. Jadi I menurut saya see. itu perlu dilakukan semacam evaluasi, terutama benar dari sisi tata kelolanya. Oke. Kita berbicara di sektor real sekarang nih Mas Salman gitu. Kita bisa ngelihat bahwa tren deindustrialisasi makin kencang jalannya, terus juga capital inflow yang masuk dari asing juga mulai bikin deg-degan gitu karena kayak banyak yang narik duit dari Indonesia. Yap, Bahkan kayak kita bisa ngelihat gitu orang-orang luar semenjak pengumuman MSCI makin nggak ada di Indonesia gitu duitnya, makin pada keluar begitu kan. iya, iya. Em, dengan situasi yang kayak gini gitu, deindustrialisasi, capital inflow yang nggak bagus juga begitu. Apakah ini bakal jadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi kita di Q2 sampai Q4 atau mungkin annual tahun ini, Mas? Karena kalau Q1 kan udah jelas tuh belanja rumah tangga ditolong sama em, lebaran Belanja yang cukup pemerintah. banyak gitu, terus Ya, juga belanjaan pemerintah juga cukup banyak. Q2 sampai Q4 nih udah mulai seret nih, nggak ada momen-momen yang orang spend duit lagi nih. Tapi deindustrialisasi, what do you think about this, Mas? ya, saya sepakat. Sebenarnya fenomena perlambatan di sektor manufaktur ini kan sebenarnya di kuartal satu juga itu kelihatan ya. Meskipun kalau kita ini ada pertumbuhan, tapi kalau dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya, manufacturing kita itu sebenarnya melambat gitu. Terus ya saya sangat sepakat juga. Memang sekarang yang penting menjadi perhatian kita bersama ya adalah sektor manufacturing yang kita anggap bahwa sektor yang punya
serapan tenaga kerja tinggi, kemudian punya memberi nilai tambah tinggi kepada ekonomi kita, itu memang cenderung mengalami perlambatan. Sebenarnya terjadi sejak tahun 90-an sampai dengan saat ini gitu. Sehingga Indonesia kan dikatakan mengalami fenomena deindustrialisasi dini gitu. Jadi premature deindustrialization lah gitu. Ya. Nah, dan ini juga kita bisa lihat sekarang PHK terjadi di mana-mana gitu. Dan kalau ini terus berlanjut, kemungkinan besar tentu akan berdampak secara makro terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan. Karena efek dari belanja pemerintah yang sudah memang kita push di kuartal pertama ini itu kemungkinan akan berkurang di kuartal-kuartal selanjutnya, ditambah lagi dengan efek momen hari raya tadi. Jadi ada, ya prediksi saya mungkin angka pertumbuhan ekonomi kita itu ya udah sangat tinggi banget, sudah sangat optimis banget menurut saya kalau di angka sekitar 4,7 sampai 5% lah di kuartal selanjutnya. Karena itu tadi ditambah lagi memang manufacturing kita yang notabene-nya punya kontribusi besar terhadap GDP itu terus mengalami perlambatan dan banyak, ditambah lagi capital outflow terjadi karena efek dari tergerusnya nilai tukar. Kemudian ditambah lagi dengan ya kita lihat kondisi geopolitik yang terjadi sekarang kan. Mau nggak mau memang eh, yang paling memungkinkan untuk para investor yang mencari negara-negara yang dimana mereka bisa simpan uang mereka gitu. Ya, jadi ya ini mungkin belum bicara tentang solusi ya. Mau nggak mau menurut saya hal yang paling dekat yang masih dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini mungkin intervensi Bank Indonesia diperlukan untuk bicara tadi mengenai capital outflow itu. Jadi mungkin BI rate ada kemungkinan juga mesti dinaikin tuh. Mungkin naik sampai 5% lah ya. Sekarang kan 4,75, mungkin Ya, naik sampai 5 gitu. naik 0,25 poin jadi apa ya? Rute yang lumayan logis dong Mas Ardi sekarang. Ya, sekarang kan 4,75. Hmm. Jadi kemungkinan kalau naik sampai 25 sampai 50 basis poin, ya mungkin sekitaran 5 sampai 6 lah. Oh, oke. Menarik, menarik. Nah, kita berbicara sekarang kondisi moneter nih, Mas, di pertumbuhan Ya, ekonomi sekarang gitu. Asumsinya adalah kalau ekonomi pertumbuhannya bagus, masyarakat kan bisa merasakan. Tapi kan sekarang kita bisa tahu sendiri bahwa nilai tukar rupiah itu tuh babak belur. Bahkan kita rekaman di betul, tanggal 18 Mei 2026, Sobat Isi ID, betul. di pagi hari ini udah 17.600 begitu. Kita menuju angka dolar seperti angka kemerdekaan Indonesia 17.845 nih, banyak jadi bahan bercandaan gitu. Em, kita bisa selain tadi ada ngomongin soal BI rate mungkin dinaikkan nih, Mas Salman begitu ya. Kalau rupiah babak belur, pasti pertumbuhan juga nggak bakal dirasain. Konsumsi rumah tangga pasti juga bakal anjlok nih, Mas. Ya, Karena harga barang-barang pasti juga bakal naik. Udah dirasain sih sekarang. Kayak misalnya kalau Sobat isi ID ke supermarket atau minimarket gitu, harga minyak goreng mulai naik, harga naik, plastik ya. mulai naik. Itu udah pada mulai kerasa nih, Mas. Nah, untuk mengatasi apa ya nilai tukar yang pada akhirnya ntar ngerogotin daya beli juga nih, Mas. Intervensi dari bank sentral apa ya yang bisa dilakuin supaya akhirnya em, daya beli tetap aman nih Mas. Selain tadi naikin suku bunga gitu. Eh, ya, tadi selain BI rate ya yang dinaikin, memang saya kira Bank Sentral sekarang udah melakukan beberapa langkah-langkah, misalnya seperti pembelian SBN di pasar sekunder, Ya, kemudian tetap menjaga likuiditas dari perbankan. Ada juga misalnya aturan mengenai pembelian dolar dibatasi kan, misalnya ya, 25 ribu US dollar per orang per bulan. Kemudian eh, beberapa intervensi juga dilakukan, terutama untuk falas itu lumayan besar juga. Dan memang menurut saya ini langkah yang mesti dilakukan oleh Bank Indonesia saat ini. Karena untuk kemudian mencegah tadi capital outflow itu terjadi besar-besaran gitu. ya, Di tengah kondisi terutama geopolitik ya yang menyebabkan, sebenarnya kalau kita lihat, saya melihat bahwa apa yang menyebabkan kemudian capital outflow itu terjadi, selain memang karena faktor global, itu memang dari sisi faktor domestik kita juga. Ya tadi,
kondisi defisit fiskal kita yang kemungkinan akan eh, menyentuh di atas 3% gitu. Kemudian yang kedua dari sisi aspek eh, pelemahan nilai tukar. Kemudian yang paling ini kan memang kelihatan ya, cadangan devisa kita itu tergerus dalam satu kuartal ini. Ya. Itu yang menyebabkan kemudian eh, pasar merespon, terutama eh, apa pasar akan mencari kemudian eh, di mana mereka akan bisa menyimpan uangnya dengan tetap aman kan. Jadi ya saya lihatnya memang yang membuat kenapa kemudian capital outflow itu terjadi itu lebih banyak di-trigger oleh faktor domestik tadi. Karena Oke. kalau kita lihat misalnya eh, dibandingkan ya dengan negara-negara di ASEAN ini, memang rupiah kita tuh yang jatuh paling dalam lah. Ya. Ya, dan itu menurut saya ya sejujur-jujurnya respon market lah melihat nilai tukar jatuh itu. Sehingga meskipun angka pertumbuhan tadi yang sekitaran 5,61%, ya di sisi lain rupiah jatuh, kemudian cadangan devisa kita tergerus, ya menurut saya itu adalah respon dari market dengan pertumbuhan 5,61 itu. Itu menunjukkan nggak sehat secara struktural gitu. Ya. Ada yang salah gitu ya Mas Salman ya dari Iya, respon benar. market sama angka gitu ya. Ya ditambah lagi dengan kredibilitas dari pemerintah ya. Misalnya ya itu juga merespon nilai tukar yang melemah. Misalnya orang di desa apa orang nggak di desa nggak pakai dolar dan seterusnya, Ya. itu kan bisa direspon oleh pasar nih bahwa benar nih kayaknya pemerintah nggak terlalu serius juga ngurusin nilai tukar kita yang melemah ini. Ya. Ya banyak banyak faktor-faktor ini ya, termasuk presiden menegur eh, gubernur Bank Indonesia. Menurut saya itu satu sisi juga, karena sekali lagi Bank Indonesia itu sifatnya independen. Jangan sampai seolah-olah ada intervensi dari pemerintah kan. Itu bisa membuat kredibilitas dari government itu kemudian menurun kan di mata pasar. Jadi Ah, hal-hal yang seperti ini menurut saya perlu diperhatikan juga oleh pemerintah. oke, situasi global yang tricky banget sekarang dan itu memang faktor yang nggak bisa kita kontrol. Situasi domestik yang sepertinya lagi nggak baik-baik aja. Nih Mas Salman ngebuat banyak orang bertanya-tanya gitu. Dengan situasi yang ada sekarang, apakah ekonomi kita di Q2, Q3, Q4 ini bakal jadi sebaik angka di on paper kayak Q1, Mas? Saya tadi udah sampaikan di diskusi sebelumnya ya bahwa proyeksi saya dengan situasi saat ini itu skenario optimisnya kita di angka 4,7 sampai 5% gitu. Dan situasi saat ini ketika memang tidak ada perubahan yang signifikan yang kita lakukan ya, upaya yang kita lakukan untuk memperbaiki struktur ekonomi kita sekarang. Jadi mau nggak mau ini kemungkinan akan eh, menyebabkan kondisi di kuartal 2, kuartal 3 dan seterusnya itu akan relatif di bawah angka 5,61% ini. Karena sekali lagi kita tadi udah diskusi bahwa itu lebih banyak disebabkan oleh efek musiman plus dengan belanja pemerintah yang kemungkinan nggak akan berulang lagi di kuartal-kuartal selanjutnya. Oke. Nah, ditambah lagi dengan skenario terburuk kalau kemungkinan terjadi eh, kondisi geopolitik tidak sesuai yang kita harapkan ya, nggak ada perbaikan gitu, maka kemungkinan angka itu bisa terrealisasi sekitar 4,7 sampai 5%. Oke. Jadi kalau misalnya kita buat nge-wrap up nih Mas Salman gitu. 5,61%. Ini angka pertumbuhan yang sebenarnya bisa dicerminkan atau sebenarnya pertumbuhan semu nih Mas yang sebenarnya nggak segitu-segitu amat lah sebenarnya harusnya gitu. Kalau secara teknis hitung-hitungannya ya mungkin itu udah benar. Tapi dari sisi saya selalu melihat bahwa apakah ekonomi itu mencerminkan kondisi real gitu. Di kondisi realnya nggak seperti itu. Kalau kita lihat indikator-indikator tadi, misalnya impor kita meningkat signifikan, ekspor kita yang hampir menyentuh nol misalnya, ditambah dengan misalnya persoalan di sektor tenaga kerja, justru yang bertambah adalah
orang yang bekerja di sektor informal, yang notabene-nya mereka sangat rentan gitu. Ya artinya kan kalaupun ekonomi, mestinya logika ininya, kalau ekonomi kita tumbuh, indikator-indikator seperti misalnya sektor formal bertambah, kemudian nilai tukar kita akan semakin menguat gitu dan seterusnya, nyatanya itu nggak terjadi kan. Berarti memang ya bisa dikatakan lah pertumbuhan ekonomi kita semua, atau bisa dibilang nggak berkualitas lah. Oke. Tidak terserap ke semua lapisan kali ya bahasa Ya yang paling benar. benar ya, Mas Salman ya. Oke. Well, kita berharap sebenarnya situasi ekonomi jadi lebih baik-baik ke depannya gitu karena penduduk usia produktif Indonesia banyak, kalau nggak ada tenaga kerjanya akan sayang banget Iya begitu, nggak benar. bisa dimanfaatkan. Terus juga apa ya, posisi geografis Indonesia itu juga bagus gitu buat bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih oke. Jadi semoga internally kita bisa berbenah dan juga externally semua jadi lebih baik-baik saja. Amin ya Allah. Amin, Anyway, amin. Mas Salman, kita udah di ujung obrolan nih. Mungkin ada yang terlewat dan pengen disampaikan ke Sobat TCID terkait diskusi kita kali ini nih, Mas. Oke, ya mungkin saya ini ya, poin saya sebenarnya adalah eh, angka yang 5,61% itu, ya mungkin secara teknis, hitung-hitungan mungkin itu udah relatif benar ya, secara hitung-hitungan. Tapi apakah kemudian mencerminkan kondisi masyarakat kita yang sebenarnya, itu tunggu dulu, mesti melihat indikator-indikator lain ya, dari sisi ketenaga kerjaan, kemudian yang paling real menurut saya memang respon pasar lah, Ya. respon market terhadap ekonomi lah. Itu mungkin jujur ya, melihat misalnya nilai tukar kita semakin melemah, kemudian dari sisi cadangan devisa kita juga terus tergerus. Nah, ditambah lagi memang PHK yang terjadi di mana-mana, ya, yang tadi sudah dimention juga investigasi Tempo ya, mengenai PHK yang terjadi di sektor-sektor manufacturing. Nah, memang kalau kita ingin berbenah, menurut saya hal yang paling struktural yang harus diperbaiki ke depan adalah gimana kemudian mendorong belanja kita itu untuk ke sektor-sektor yang lebih produktif lah. Oke, misalnya gimana men-trigger supaya manufacturing kita bisa menggeliat kembali gitu. Di tengah kondisi memang kita tahu bahwa terjadi perlambatan, ya, terjadi fenomena deindustrialisasi di Indonesia. Ini mesti segera kita cari jalan keluarnya, karena menurut saya itu bisa menjadi sektor yang bisa kemudian menyerap tenaga kerja yang banyak ini. Yang tadi Mas sampaikan bahwa kita banyak sekarang anak-anak atau orang-orang usia produktif, tapi mereka nggak punya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan kan. Ditambah lagi ya tadi posisi apa di mana-mana PHK terjadi gitu. Menurut saya ini justru akan menimbulkan semacam potensi social unrest ke depan gitu. Ya. Di saat usia-usia produktif itu tidak punya pekerjaan dan nggak punya pendapatan kan. Jadi itu mungkin menurut saya yang harus diperhatikan oleh pemerintah ke depan gitu. Memperbaiki struktur ekonomi kita. Yes. Hopefully itu kejadian. So, thank you so much Mas Salman udah menyempatkan waktu buat ngobrol kali ini dan Sobat TCID. That's it for this episode. Terima kasih sudah mendengarkan Suara Akademia kali ini. Semoga bisa nambah insight baru. Saya Muhammad Syarif signing out. I'll see you next episode. Sobat TCID, have a nice day and wassalamualaikum. Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.